Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Nur Syifa dengan NPM 19.128 dari kelas C Hukum Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pelaku usaha UMKM dalam menghadapi Society 5.0. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan mengenai konsep. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya, di mana seperti kita ketahui, Society 1.0 adalah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Society 3.0 adalah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer sehingga internet, dan Society 5.0 ini di mana semua teknologi adalah bagian manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupannya di dalam sehari-hari juga. Kelebihan dan tujuan. Kelebihan Society 5.0 ini dibandingkan era sebelumnya adalah adanya nilai baru yang menghilangkan kesenjangan dari segi regional, bahasa, agama, usia, dan jenis kelamin. Nilai baru ini tercipta dari inovasi-inovasi yang baru terwujud dalam bentuk produk dan pelayanan. Oleh karena itu, teknologi memegang peranan penting dalam era Society 5.0 ini. Tujuan dari Society 5.0 ini membuat manusia lebih makmur, membantu produktivitas manusia, sehingga manusia lebih mudah menikmati hidup. Dalam hal teknologi ini akan hidup berdampingan dengan masyarakat dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di era ini. Pada era ini akan berkembang teknologi big data atau Internet of Things, kecerdasan buatan, drone, robotika, dan augmented reality. Teknologi ini dulunya hanya terpakai di kalangan industri, akan tetapi akan membaur dalam kehidupan juga. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang juga cukup penting di era Society 5.0 ini. Pada saat ini, UMKM yang telah bertransformasi ke arah digital terhitung masih sedikit, yaitu sekitar 16% dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang tergolong masih rendah dan konektivitas internet yang belum tersedia di semua tempat. Bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ini adalah Indonesia tidak menutup diri dari perubahan yang berasal dari luar selama perubahan itu mengarah ke arah yang lebih positif. Namun seperti yang kita ketahui, era industri 4.0 sebelumnya ini di Indonesia masih belum selesai, dan juga adanya pandemi yang datang secara tiba-tiba. Hal ini tidak seharusnya menjadi hambatan bagi kita untuk mencapai kemajuan seperti halnya negara-negara lain di dunia. Bahkan sebenarnya perubahan ini akan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan zaman dan musibah yang mungkin akan datang seperti adanya pandemi saat ini. Untuk itu strategi diantaranya yang akan saya jelaskan, yang pertama itu adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaku UMKM yang belum memahami mengenai digitalisasi UMKM itu sendiri, selain pemenuhan infrastruktur teknologi yang masih belum tersedia. Lalu adanya pemanfaatan aplikasi internet seperti media sosial, Grab, Gojek, Tokopedia, website, Zoom, Google Meet merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antar kota yang diprediksi akan tiba di era Society 5.0 ini akan mempermudah masyarakat UMKM terutama di daerah dalam menjalankan usahanya. Pada masa pandemi ini diketahui jumlah konsumen e-commerce menjadi meningkat. COVID juga mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih digital. Sehingga diperkirakan setelah pandemi ini, gaya hidup digital ini masih akan tetap berlangsung, misalnya memesan via online shop, sehingga transformasi UMKM ini menjadi digital UMKM merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita semua. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan teknologi di seluruh dunia, terutama di negara maju. Lalu dengan adanya Society 5.0 ini, masyarakat sebaiknya memanfaatkan UMKM tidak hanya dalam ruang lingkup F&B, melainkan menciptakan sebuah usaha yang berbasis teknologi, seperti memanfaatkan lulusan teknik mesin,
dengan menciptakan kendaraan berlistrik. Selain dari pelaku usaha yang berinovasi, pemerintah juga seharusnya mendukung ide-ide tersebut, seperti mempermudah izin dan mendukung promosi usaha dengan memanfaatkan perjanjian free trade. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.